absen 34. Saya Indra Syawan absen 36. Dan saya Abdurrahman absen 1. Halo semuanya, saya akan menjelaskan apa sih gas mulia itu. Jadi, gas mulia itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik. Nah, nanti kita akan lihat di mana letak unsur gas mulia di tabel periodik itu. Nah, kenapa sih disebut gas mulia? Disebut gas mulia karena semua unsurnya berwujud gas dan orbitnya terisi penuh sehingga sangat stabil dan sukar bereaksi dengan senyawa lain atau disebut inert. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari He atau helium, Na atau neon, Ar atau argon, Kr atau krypton, Se xenon, dan Rn Gas mulia adalah sebutan bagi unsur-unsur golongan ke-8A yang terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sifat-sifat gas mulia. Sifat-sifat gas mulia sebagai berikut.
Yang pertama, konfigurasi elektron gas mulia adalah paling stabil sehingga sukar bereaksi dengan unsur-unsur yang lain inert dan dalam terdapat sebagai unsur bebas, yaitu gas monoatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak berasa. Lalu yang kedua, titik-titik dan titik lembutnya sangat rendah. Lalu selanjutnya yang ketiga, dalam satu golongan dari atas ke bawah terdiri dari 1. Jari-jari atomnya makin besar. 2. Energi ionisasinya makin kecil. 3. Titik didih dan titik leleh makin besar. Dan yang terakhir, kereaktifan makin besar. Lalu yang keempat adalah radon merupakan unsur yang bersifat radioaktif, yaitu unsur yang tidak stabil dan dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif. Mengenai sifat-sifat dari gas mulia, kita lihat pada tabelnya. Ini ada tabel yang menunjukkan nomor atom, massa atom, titik leleh, titik didih, rampat jenis, jari-jari atom, energi ionisasi, dan juga keelektronegatifan dari gas mulia. Nah, kita lihat pada pernyataan berikut. Tabel di samping ini menunjukkan kecenderungan perubahan dari helium ke radon. Di antaranya, yang pertama, nomor dan massa atomnya semakin besar. Kita lihat, ini dia nomor dan massa atomnya. Nah, kita lihat nomor atom dari helium itu ada 2. Kemudian ke radon itu 86. Nah, ini secara kontinu, maksud saya secara tampak lebih makin bertambah. Begitupun dengan massa atomnya. Yang kedua, jari-jari atomnya semakin panjang. Ini dia, kita lihat. Nah, dari helium yang memiliki jari-jari atom sebesar 0,31 derajat sampai radon yang memiliki jari-jari atom 1,40. Kemudian yang ketiga, titik leleh dan titik didihnya itu semakin tinggi. Ini dia. Nah, dari tabel ini menunjukkan adanya peningkatan ke arah positif untuk titik leleh dan titik didihnya. Yang keempat, memiliki nilai kerapatan jenis yang semakin bertambah. Kita lihat dari helium itu memiliki rapat jenis sebesar 0,178 gram cm pangkat -3 sampai radon yang memiliki rapat jenis 9,73 gram cm pangkat -3. Kemudian yang kelima itu ada energi ionisasinya yang semakin kecil. Kita lihat pada helium 2372 kJ per mol, kemudian neon 2080, argon 1520, krypton 1351, xenon 1170, dan yang terakhir radon 1037. Yang F, nilai keelektronegatifan dari He, Ne, dan Ar serta Rn itu tidak ada. Ini ya, saya tuliskan negatif. Kemudian untuk krypton dan xenon masing-masing sebesar 3,0 dan xenon 2,6. Kita kembali ke jari-jari atomnya. Itu jari-jarinya kan semakin panjang. Nah, ini akibatnya dari helium ke radon semakin mudah membentuk dipol sesaat dan gaya van der Waals semakin kuat. Gaya van der Waals kita telah pelajari pada materi di kelas 11 ataupun kelas 10. Jadi bisa ditelisik lagi. Sekian penjelasan mengenai sifat-sifat gas mulia. Selanjutnya kita akan ke sifat-sifat fisisnya dari gas mulia. Kimia is very easy.
Selanjutnya kita akan bahas ke sifat fisik unsur-unsur gas mulia. Nah, sifat fisik yang pertama akan kita bedah untuk unsur helium atau He. Yang pertama, sifat fisiknya itu berwujud gas, dapat dicairkan dalam suhu yang rendah dan tekanan yang tinggi. Sifat fisik kedua dari helium adalah merupakan gas terbanyak di alam semesta setelah gas H2. Nah, dalam matahari sendiri itu terdiri dari 74% unsur helium. Dan yang terakhir dari unsur helium adalah sifatnya itu tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak beracun. Unsur yang kedua dari gas helium adalah neon, disingkat dengan Ne. Sifat fisik yang pertama itu tidak berwarna. Yang kedua, memancarkan warna oranye kemerahan pada medan listrik bertegangan tinggi. Selanjutnya, yang ketiga ada argon atau Ar. Sifat fisik yang pertama ada merupakan gas terbanyak di atmosfer bumi setelah nitrogen atau N2 dan juga oksigen O2. Yang kedua, sifat fisiknya adalah memancarkan warna ungu dalam medan listrik bertegangan tinggi. Kemudian ada unsur kripton atau Kr. Sifat fisiknya yang pertama ini merupakan gas paling banyak di atmosfer. Jadi atmosfer itu terdiri dari gas yang paling banyak ada kripton atau Kr. Yang kedua, memancarkan warna putih dalam medan listrik bertegangan tinggi. Kemudian kita lanjut ke unsur selanjutnya yaitu xenon atau Xe. Merupakan gas yang paling reaktif dibandingkan gas mulia yang lainnya. Dan yang terakhir ada unsur radon atau Mn. Bersifat radioaktif, tidak mudah bereaksi dan juga tidak berwarna. Perlu Anda ketahui, unsur-unsur gas mulia mempunyai beberapa kegunaan. Yang pertama, ada unsur helium. Unsur helium mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, pengisi balon udara karena sifatnya yang inert, ringan, dan lebih aman. Yang kedua, campuran 80% helium dan 20% oksigen digunakan untuk pernapasan bagi para penyelam, penderita asma, dan para pekerja pada tekanan rendah. Yang ketiga, sebagai pendingin seperti pada reaktor nuklir, dan yang terakhir untuk lampu reklame warna merah. Unsur yang kedua, unsur neon. Kegunaannya yang pertama untuk lampu neon, yang kedua sebagai pengisian lampu reklame warna merah, lampu fluoresen dan tabung televisi. Yang ketiga digunakan dalam tabung pengukuran gelombang dan tabung televisi. Yang terakhir digunakan untuk pembuatan laser gas. 3. Unsur argon. Kegunaannya yang pertama sebagai pengisi gas pada bola lampu pijar, tabung fluoresen, dan tabung foto. Yang kedua sebagai gas inert pada industri. Yang ketiga untuk lampu reklam warna biru. 4. Unsur kripton. Kegunaannya yang pertama, untuk gas anestasi atau pembius. Yang kedua, untuk mengisi lampu warna biru pucat, lampu kilap foto, dan lampu landasan pendaratan pesawat terbang. Yang ketiga, isotopnya Kr85 dimanfaatkan untuk keperluan sebagai penelitian. Unsur yang kelima, xenon. Kegunaannya yang pertama adalah untuk pembuatan tabung elektron, lampu stroboskopik, lampu bakterisidal, dan lampu reklame warna hijau. Kegunaan yang kedua sebagai obat bius. Dan unsur yang keenam, radon. Kegunaannya adalah sifat radioaktivitasnya digunakan sebagai sumber partikel alfa untuk pengobatan kanker. Bagian terakhir kita ke contoh soal. Nah, soalnya adalah tentukan urutan unsur-unsur gas mulia menurut kenaikan nomor atomnya. Jadi, diketahui tabel energi ionisasi unsur gas mulia sebagai berikut.
terdiri dari P, Q, R, S, T. Nah, untuk memecahkan soal ini, kita tahu bahwa semakin besar nomor atom, kita tulis ya. Semakin besar nomor atom, semakin besar nomor atom, semakin kecil EI, energi ionisasi. Nah, yang diketahui di soal itu ada energi ionisasinya. Kita urutkan dari yang paling besar. Yang paling besar itu ada unsur bernama R dengan energi ionisasi sebesar, maksud saya unsur yang paling besar itu ada S. Tulis S. Kemudian ada T. Kemudian ada P 1520. Kemudian I dan yang terakhir ada R. Nah, ini dari yang paling besar energi ionisasinya, kemudian yang ke yang paling kecil. Nah, yang ditanya itu adalah kenaikan nomor atomnya. Jika semakin besar, otomatis nomor atomnya kan semakin kecil ya. Maksud saya semakin besar energi ionisasinya, itu nomor atomnya semakin kecil. Nah, berdasarkan kenaikan nomor atom. Nomor itu dari nomor atom semakin besar. Nah, sedangkan ini energi ionisasi semakin besar. Kita buktikan kalau semakin ke kiri energi ionisasi semakin besar. Nah, yang paling kiri itu ada S, unsurnya itu memiliki energi ionisasi 2640. Terbukti paling besar di antara yang lainnya. Sekian contoh soalnya. Terima kasih.